jumpa lagi dengan Bu Lisa. Pada video ini kita akan membahas mengenai aplikasi limit diketakihinggaan fungsi aljabar. Bu Lisa akan memberikan dua contoh soal. Kalian perhatikan baik-baik ya aplikasinya. Soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya ya. Beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa itu merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 4 per 3 tambah 2T dikali T dikurangi 1. Dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Aduh, kok sepertinya soalnya sulit sekali ya. Gimana cara menyelesaikannya? Ayo coba kita buat bersama-sama. Sebenarnya mudah kok. Ini adalah jenis soal limit. Langkah pertama, Ft kita sederhanakan dulu, penyebutnya kita kalikan sehingga menjadi 2T kuadrat ditambah T dikurangi 3, sementara pembilangnya tetap. Karena ada kalimat yang menyatakan jangka waktu yang sangat lama, artinya T sebagai waktu itu mendekati tak hingga. Nah, soal mendekati tak hingga itu adalah soal limit. Jadi kita buat bentuk limitnya. Limit Ft untuk T mendekati tak hingga. Masih ingat ya cara menyelesaikan soal limit pecahan seperti ini? Betul, dibagi variabel pangkat tertinggi. Dalam hal ini dibagi T pangkat 2. Atau secara praktisnya, kita tinggal melihat koefisien dari T pangkat 2 baik pada pembilang maupun penyebut, yaitu 2 per 2. 2 per 2 hasilnya adalah 1. Jadi, senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama adalah 1 mg. Mudah ya? Sekarang contoh soal yang kedua. Kita baca bersama-sama soalnya. Pupil mata hewan jika terkena cahaya dapat mengecil. Misalkan diameter pupil hewan ditentukan dengan fungsi Fx sama dengan 160 kali X pangkat negatif 0,4 ditambah 90 per 4 kali X pangkat negatif 0,4 ditambah 15 dengan milimeter X adalah intensitas cahaya pada pupil. Tentukan diameter pupil dengan cahaya minimum dan diameter pupil dengan cahaya maksimum. Kita selesaikan untuk mencari diameter pupil dengan cahaya minimum. Cahaya minimum artinya intensitas cahaya yang masuk pada pupil itu kecil sekali, sangat sedikit. Yang bisa kita artikan dengan mendekati 0. Jadi ini adalah soal limit X mendekati 0. Kita buat bentuk limitnya yaitu limit Fx untuk X mendekati 0. Perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Bentuk limit tersebut kita kalikan X pangkat 0,4. Mengapa dikalikan X pangkat 0,4 per X pangkat 0,4? Karena X pangkat negatif 0,4 dikali X pangkat 0,4 itu sama dengan X pangkat 0 dan X pangkat 0 adalah 1. Tujuannya agar tidak ada variabel pangkat negatif pada soal limit tersebut. Hasil perkalian pecahan tersebut dengan X pangkat 0,4 per X pangkat 0,4 adalah limit 160 ditambah 90 dikali X pangkat 0,4
per 4 ditambah 15 kali X pangkat 0,4 untuk X mendekati 0. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan 0, maka 0 pangkat bilangan positif berapapun hasilnya 0. Jadi, pecahan tersebut menjadi 160 ditambah 0 dibagi 4 ditambah 0, atau 160 dibagi 4 sama dengan 40. Jadi, pupil memiliki ukuran maksimal 40 mm apabila cenderung tidak ada cahaya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita selesaikan pertanyaan berikutnya, yaitu jika intensitas cahaya yang masuk pada pupil adalah maksimum. Maksimum mempunyai arti bahwa X mendekati tak hingga. Jadi, kita buat bentuk soal tersebut menjadi bentuk limit fx untuk X mendekati tak hingga. Perhatikan bahwa X di sini berpangkat negatif, yaitu negatif 0,4. X pangkat negatif 0,4 itu sama nilainya dengan 1 per X pangkat 0,4. Jika X diganti dengan tak hingga, maka menjadi 1 per tak hingga pangkat 0,4. 1 per tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi, jika tak hingga kita substitusikan pada X, maka soal tersebut menjadi 160 dikali 0 ditambah 90 per 4 kali 0 tambah 15. Menjadi 90 per 15, hasilnya adalah 6. Jadi, pupil memiliki ukuran minimal 6 mm apabila intensitas cahayanya maksimum atau cenderung tak hingga. Demikian cara menyelesaikan soal-soal aplikasi limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Semoga kalian menjadi lebih paham. Ternyata soal limit sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jumpa lagi pada video berikutnya.